An-nata'ij al-jamilah la ta'ti bi khutawatin sahlah. The best result will not only be gotten by easy step. Hasil yang indah tidak akan didapatkan dengan langkah yang mudah. Ini adalah sebuah perjuangan rel kereta seorang perempuan dan perjuangan yang tak pernah sampai. Di antara gemuruh rel, di antara ribuan orang-orang yang berdesakan di antara rel kereta api, menyimpan ribuan ratusan mimpi-mimpi orang-orang. Namun pada saat itu seakan-akan mimpi berhenti seketika. Orang yang berharap pulang membawa sebuah rezeki, akan tetapi pada saat itu mereka datang untuk menjemput takdir ilahi. Inilah sebuah kisah seorang perempuan. Inilah kisah seorang yang berjuang untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di kecelakaan rel kereta api 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan hadirin yang saya cintai. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita sebuah kenikmatan, wabil khusus nikmatul iman wal Islam, sehingga kita dapat berkumpul di acara yang insya Allah mubarakah ini. Akan tetapi di balik rasa syukur kita, mari sejenak kita mengheningkan cipta untuk korban-korban yang telah berjuang di kecelakaan rel kereta listrik atau bisa kita sebut dengan KRL. Sebuah kendaraan yang melalang buana mulai dari pagi, siang, dan malam, menjadi saksi bisu pada diri kita, menjadi saksi bisu bagi seorang yang berjuang untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak, untuk sesuap nasi keluarganya. Akan tetapi seakan-akan cerita tersebut berhenti seketika di malam yang kelam, kebulan asap, ribuan jeritan, orang-orang yang berlari, teriakan. Dan pada saat itu terdapat sebuah kisah tragis di mana KRL yang menjadi saksi bisu perjalanan kita menjadi saksi bisu peristiwa kelam yang menghantarkan mereka ke jemputan ilahi Rabbi. Ini adalah sebuah kisah yang seharusnya kita mengambil ibrah bagi kita semua, bahwasanya kita sebagai umat manusia harus senantiasa mentelaah bagaimana kejadian-kejadian yang berada di sekitar kita. Dan yang paling tragis adalah perempuan yang menjadi korbannya. Perempuan yang mempunyai peran ganda. Perempuan yang berusaha mengurus rumah tangga. Perempuan yang berusaha mengurus anaknya. Pada saat pagi-pagi berjuang masuk ke gerbong-gerbong rel kereta. Akan tetapi pada saat itu juga mereka berjuang untuk terakhir kalinya. Untuk memenuhi sesuap nasi bagi keluarganya. Dan seharusnya bagi kita semua, hal yang harus kita tanyakan, mengapa harus perempuan? Mengapa perempuan yang menjadi korbannya? Perempuan yang mempunyai peran ganda di kehidupan keluarga, perempuan yang mempunyai peran ganda untuk mendapatkan kebijakan-kebijakan, akan tetapi pada saat malam itu perempuanlah yang menjadi korbannya. Oleh karena itu kita sebagai citizen, kita harus menelaah bersama bahwasanya KRL, bahwasanya alat transportasi bukan hanya sebagai alat pindah mulai dari tempat ini ke tempat itu, akan tetapi alat transportasi adalah alat yang menyimpan ribuan nyawa, menyimpan ribuan harapan, menyimpan ribuan mimpi-mimpi orang-orang yang berjuang untuk mendapatkan kehidupan yang layak di negara ini. Oleh karena itu kita harus mentelaah bersama juga bahwasanya nyawa adalah hal yang paling penting bagi kita. Hal yang harus dibenahi bagi pemerintah ini adalah sebuah komunikasi, sebuah alat transportasi yang memadai agar mendapatkan sesuatu yang lebih baik di negeri ini. Oleh karena itu mari sejenak kita mendoakan korban-korban KRL, kita doakan orang-orang yang terlibat dalam kejadian ini, kita doakan orang-orang yang menjadi korban baik keluarga, sanak famili dan lain-lain sebagainya, agar senantiasa mereka diberikan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa mereka diterima, mereka menjadi syuhada yang
diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga hal ini menjadi hal yang berkah bagi kita semua untuk menelaah menjadi kehidupan yang lebih baik lagi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,